Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Nitinduri. Saya adalah salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Nanggung. Selamat datang untuk semua peserta MPLS, pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Nanggung. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Seperti kalian ketahui, pengertian pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya adalah orang muda yang suka berkarya. Organisasi ini merupakan gerakan panduan, dikenal dengan Boy Scout. Kemudian, dalam pramuka memiliki tingkatan anggota, yaitu siaga. Siaga itu terdiri dari 3, siaga mula, bantu, dan tata. Nah, pada siaga ini usia siaga itu 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua adalah penggalang. Penggalang terdiri dari penggalang ramu, rakit, terap, dan garuda. Setelah penggalang yaitu penegak. Penegak terdiri dari penegak tamu, bentak, dan laksana. Dan yang terakhir adalah pandega. Baiklah, kita kembali ke siaga. Usia siaga yaitu 7 sampai 10 tahun. Satuan terkecil dalam siaga yaitu barung. Jadi, di siaga itu disebut kelompok terkecilnya disebut barung, terdiri dari 6 anggota dan dipimpin oleh sulung. Kemudian yang kedua adalah penggalang yang berusia 11 sampai 15 tahun. Satuan terkecil dalam penggalang yang disebut regu, yang terdiri dari 8 anggota. Kumpulan regu tersebut dipimpin oleh orang peratap. Selanjutnya, yang ketiga adalah penegak. Usia penegak yaitu 16 sampai 20 tahun. Biasanya di penegak ini diikuti oleh siswa sekolah menengah atas atau yang hendak masuk perguruan tinggi. Nah, dalam penegak ini satuan terkecil atau kelompok terkecil itu dinamakan sangga, yang paling sedikit anggotanya terdiri dari 6 anggota. Nah, kumpulan dari sangga yang disebut ambalan dipimpin oleh seorang bernama yang disebut pradana. Dan kemudian yang keempat adalah pandega. Nah, seperti yang kalian ketahui, gerakan pramuka di Indonesia, yaitu pramuka merupakan pendidikan non-formal. Pendidikan ini, pramuka ini biasanya kegiatannya dilakukan di alam terbuka. Kemudian selanjutnya, pengertian pramuka menurut para ahli. Bisa dibaca sendiri, yaitu Joko Mursito. Menurut Joko Mursito, pramuka merupakan proses pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga dalam bentuk kegiatan yang biasanya menarik. Menurut Kementerian, pramuka yaitu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, tentunya di bawah tanggung jawab anggota dewasa. Kemudian, menurut pengertian pramuka menurut para ahli berikutnya yaitu menurut KBBI, yaitu organisasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, sebagainya. Nah, berikut adalah sejarah pramuka. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah pramuka, pelopor gerakan pramuka di dunia yaitu diprakarsai oleh Robert Stephenson Baden-Powell atau yang dikenal dengan Lord Baden-Powell. Nah, Lord Baden-Powell ini menghasilkan sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Pada tahun 1918 yang mendirikan organisasi Rover Scout untuk penegak usia 16 sampai 20 tahun. Nah, kegiatan organisasi ini juga memiliki buku panduan yang akhirnya mendapat perhatian dari berbagai negara termasuk Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sejarah pramuka terjadi di Indonesia? Nah, perkembangan pramuka di Indonesia itu terjadi pada 3 periode yang dimulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu, tujuan kepramukaan. Kita lihat tujuan kepramukaan secara umum. Tujuan kepramukaan secara umum, 1, membentuk karakter kepribadian dan akhlak yang mulia para
generasi muda. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Yang ketiga, menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan pada generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Selain tujuan kepramukaan secara umum, pramuka juga mempunyai fungsi secara umum, yaitu kegiatan bagi generasi muda. Kegiatan bagi generasi muda ini berupa menghibur, menyenangkan, dan mempunyai tujuan sehat dan terarah. Nah, yang kedua, yaitu pengabdian bagi orang dewasa. Pengabdian bagi orang dewasa melalui kegiatan pramuka ini, orang dewasa biasanya membaktikan dirinya secara sukarela untuk mencapai tujuan kepramukaan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu alat bagi organisasi dan masyarakat. Kalau berbicara tentang alat, maka artinya setiap kegiatan pramuka dalam bentuk latihan berkala. Jadi pramuka itu ketika kalian masuk ke dalam kegiatan pramukaan, maka kalian akan dihadapkan pada latihan-latihan secara berkala. Yaitu tujuannya apa? Suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bagi masyarakat maupun organisasi. Setelah itu, kemudian pramuka juga memiliki prinsip dasar kepramukaan. Di antaranya, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa peduli akan cinta tanah air dan bangsa, sesama manusia dan alam sekitarnya, kemudian rasa peduli terhadap tanggung jawab yang terhadap diri sendiri, dan yang berikutnya adalah patuh dan taat pada kehormatan pramuka. Nah, apakah kode-kode kehormatan pada pramuka itu? Dalam pramuka terdapat kode-kode kehormatan yang harus dilaksanakan, yaitu yang dinamakan satya. Satya itu apa? Satya itu janji. Janji dan dharma. Dharma itu apa? Ketentuan moral. Jadi untuk kode-kode kehormatan itu seperti kita ketahui bahwa pramuka itu memiliki 4 tingkatan. Yaitu yang pertama untuk siaga, untuk pramuka siaga, kode kehormatannya yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemudian untuk yang kedua, tingkatan berikutnya yaitu penggalang. Penggalang memiliki kode kehormatan pramuka yang kita sebut dengan Trisatya, penggalang, dan Dasadharma. Begitu juga dengan penegak dan pandega. Kode kehormatannya itu sama seperti kode kehormatan pramuka penggalang dan pramuka penggalang, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Selain kode kehormatan, pramuka juga memiliki metode kepramukaan. Metode kepramukaan ini yaitu proses kegiatan pramuka yang dilakukan dengan menggunakan metode belajar interaktif progresif. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam metode pramuka adalah sebagai berikut. 1. Melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar dengan cara melakukan atau praktik. Jadi kalau misalkan di pramuka itu kebanyakan yang kalian hadapi adalah praktek-praktek secara nyata. Dan selanjutnya yaitu belajar secara berkelompok. Untuk penegak, kalian terdiri dari sangga-sangga itu yang disebut yang kita ketahui tentang dengan kelompok-kelompok tadi. Kemudian yang selanjutnya melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan. Aktivitas menantang seperti kegiatan yang di luar alam ya, di luar sekolah. Selanjutnya melakukan kegiatan di alam terbuka. Di alam terbuka seperti outbound dan sebagainya. Pramuka juga memiliki sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan yang kalau misalnya kalian sudah menjadi anggota pramuka, kalian tentunya biasanya kalian mengisi buku SKU syarat kecakapan umum, itu tanda-tandanya. Tanda kecakapan itu bisa berupa memasak, memanah, olahraga, bisa renang, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Seperti kalian ketahui untuk penggalang dan penegak itu satuannya terpisah, jadi terpisahkan pada kelompok putra dan putri. Dan kemudian pramuka memiliki kiasan dasar. Nah, itulah
sedikit tentang materi kepramukaan. Semoga apa yang kalian dapatkan dari saya itu bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.